George Smith tumbuh di kota Greenwich, Connecticut, Amerika Serikat. Ayahnya, George Smith Senior, adalah seorang pekerja keras dan pemilik bisnis dari toko minuman keras. George adalah pria yang berdedikasi dan penuh kasih sayang yang selalu mengutamakan keluarga. Setelah mendapatkan gelar bisnisnya, dia mengejar karirnya di Boston. Tetapi cintanya untuk keluarga menariknya kembali ke rumah untuk membantu orang tuanya menjalankan bisnis. George kemudian bertemu Jennifer Hagel, penduduk asli Connecticut yang memiliki sifat ceria. Sebagai seorang guru sekolah dasar, Jennifer adalah seseorang yang ambisius, cerdas, dan sangat peduli. Dia juga seorang wanita yang membawa kehangatan dan kegembiraan bagi semua orang di sekitarnya. Hubungan romantis mereka dibangun di atas mimpi bersama dan cinta yang tak tergoyahkan. Pada tanggal 25 Juni 2005, George dan Jennifer melangsungkan pernikahan dalam sebuah upacara yang indah di pinggir tebing di Newport. Pernikahan itu dihadiri oleh keluarga dan teman dengan latar belakang indahnya pantai. Setelah menikah, mereka pergi berbulan madu selama 2 minggu dalam perjalanan mewah dengan kapal pesiar Royal Caribbean yang berangkat dari Barcelona ke pantai-pantai indah di Italia, Yunani, dan juga Turki. Setiap perhentian menjanjikan petualangan, romansa, dan kenangan yang tak terlupakan. Bagi George dan Jennifer, perjalanan ini adalah awal dari apa yang seharusnya menjadi kebahagiaan mereka selamanya. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa perjalanan impian mereka itu akan berakhir tragis. George dan Jennifer adalah tipe pasangan yang mudah berteman. Dengan kepribadian mereka yang ceria, mereka menarik orang-orang kepada mereka dan mereka dengan cepat membentuk kelompok yang erat dengan sesama penumpang. Di antara teman-teman baru mereka adalah Josh Askin, warga California berusia 20 tahun dengan selera humor yang tinggi. Dan 3 pemuda Rusia Amerika bernama Greg Rosenberg, Zach Rosenberg, dan Rostislav Kaufman. Tanggal 4 Juli 2005 dimulai sebagai hari yang menyenangkan, di mana kapal berhenti di Mykonos, Yunani. Dan pasangan ini menghabiskan siang hari mereka untuk menjelajahi kota. Di malam harinya, George dan Jennifer bergabung dengan teman-teman mereka untuk makan malam yang meriah di atas kapal. Di sekitar tengah malam, mereka menuju ke kasino yang akan menjadi penutup yang sempurna untuk hari itu. George dan Josh bermain di meja dadu, sedangkan Jennifer menghabiskan waktunya di meja poker, di mana pesonanya membuatnya terlihat menonjol. Meskipun kehilangan sejumlah besar uang di malam hari itu, mereka terlihat sangat menikmati waktu mereka di kasino. Kasino tutup pada pukul 2:30 pagi dan rekaman pengawasan menangkap penampakan terakhir dari George yang berhasil dikonfirmasi. Dia terlihat meninggalkan kasino dalam keadaan mabuk, tetapi masih bisa berjalan sendiri. Menurut beberapa orang saksi, George kembali ke kabinnya bersama dengan sekelompok temannya. Saat malam berlanjut, Jennifer yang tampak sangat mabuk terlihat berjalan sendirian melalui koridor kapal jauh dari arah kamarnya. Saksi kemudian menggambarkannya seperti orang yang bingung dan rentan yang membutuhkan bantuan. Sementara itu George berpisah dari istrinya dan berjalan bersama dengan teman-temannya. Pada dini hari di tanggal 5 Juli 2005, kapal pesiar meluncur melalui perairan tenang Laut Asia menuju Turki. Penumpang tertidur lelap di kabin mereka terbuai oleh irama ombak. Tetapi sementara kapal bergerak dengan tenang, sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di atas kapal. Di sekitar pukul 8 pagi, seorang penumpang melihat keluar dari jendela kabinnya dan dia melihat sebuah sekoci dengan noda darah. Dan noda merah itu juga terlihat di tepi kanopi.
Penemuan ini memicu serangkaian peristiwa yang akan meliputi penumpang dan awak kapal dalam gelombang ketakutan. Dengan spekulasi seseorang telah hilang dari atas kapal. Saat itu George juga tidak dapat ditemukan dimanapun dan bukti yang ditinggalkan di kabinnya melukiskan gambaran yang mengganggu. Para penyelidik menemukan pemandangan yang sama sekali tidak biasa di kabin 9062. Tempat tidurnya berantakan dan ada noda darah terlihat di spray dan juga handuk. Tetesan kecil darah juga ditemukan di karpet yang mengarah ke balkon. Di pagar balkon, ada sidik jari yang terlihat kotor ditemukan dan sebuah kursi telah ditaruh dengan sangat mencurigakan. Dengan sandarannya menempel pada pagar balkon seolah-olah seseorang telah duduk atau dipaksa untuk duduk di sana. Penampakannya sangat meresahkan yang mengisyaratkan kekerasan dan mungkin sesuatu yang jauh lebih gelap telah terjadi di sana. Misteri semakin dalam dengan penemuan Jennifer, di mana Jennifer ditemukan bukan di dalam kabinnya, tetapi berada di spa kapal sedang dipijat yang telah direservasi sebelumnya. Dia tampak bingung dan juga mabuk, dan dia mengaku tidak tahu di mana suaminya berada. Dia menjelaskan bahwa dia terakhir kali melihatnya pada malam sebelumnya dengan asumsi kalau suaminya itu bersama dengan teman-temannya atau telah kembali ke kamar mereka. Saksi memberikan kesaksian di mana dia melihat Jennifer terlihat terhuyung-huyung melalui lorong kapal pada dini hari tadi. Dan pada satu titik, dia pingsan di koridor. Waktu staf kapal menemukannya di pukul 4:30 pagi, dia dibawa kembali ke kamarnya. Saat itu George tidak ada di kamar dan tirai balkon dalam keadaan ditutup rapat. Namun Jennifer tidak menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran. Kedamaian di Royal Caribbean Cruise itu hancur, di mana penumpang merasa terganggu karena rumor menyebar dengan cepat. Kru meminta jawaban dari Jennifer sebagai orang terakhir yang diketahui melihat George. Namun Jennifer tidak dapat memberikan kejelasan. Kepolisian Turki menaiki kapal dan mewawancarai orang terakhir yang diketahui melihat George dalam keadaan hidup. Penyelidikan atas hilangnya George secara resmi dimulai. Pihak berwenang Turki menaiki kapal tersebut dan bertemu dengan banyak rumor, kegelisahan dan pertanyaan yang tidak bisa terjawab. Apa yang awalnya tampak seperti kecelakaan tragis dengan cepat berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Selain mengawasi Jennifer, penyelidik mulai mengalihkan perhatian mereka ke sekelompok pemuda yang menghabiskan sebagian besar malam itu bersama George, yaitu Josh, Greg, Zach, dan juga Rostislav. Mereka mengatakan bahwa mereka berpesta dengan George hingga dini hari dan di sekitar pukul 4 pagi mereka membawa George yang mabuk kembali ke kamarnya dan menidurkannya di atas kasur. Setelahnya mereka kembali ke kamar mereka dan memesan layanan kamar. Kisah mereka tentang kejadian malam itu tidak konsisten dan terdengar mencurigakan. Perbedaan dalam cerita mereka dengan cepat muncul. Josh misalnya menuduh bahwa Jennifer telah pergi ke kasino dengan pria lain. Klaim itu bertentangan dengan rekaman keamanan kapal yang menunjukkan Jennifer berjalan sendirian. Lalu ada rekaman video mengerikan yang muncul selama penyelidikan. Dalam video itu, para pemuda terlihat tertawa dan bercanda tentang memberi seseorang pelajaran para layang tanpa menggunakan parasut. Mereka bersikeras kalau itu hanyalah lelucon saja. Namun waktu dan konteks menimbulkan kecurigaan serius tentang keterlibatan mereka dalam hilangnya George. Noda darah di kabin dan di kanopi menunjukkan perjuangan yang keras dari George. Para saksi ingat George dan Jennifer mendiskusikan sejumlah besar uang sebelumnya di malam hari itu. George juga terlihat mengenakan jam tangan yang mahal dan cincin pertunangan Jennifer adalah barang yang berharga. Pertanyaannya,
Apakah seseorang memasuki kabin untuk merampok mereka? Atau apakah ini kasus kecerobohan dari George sendiri? Hilangnya George menjadi kehilangan yang menghancurkan bagi keluarganya. Dan sementara kapal pesiar terus berlayar, hidup mereka jadi terhenti. Bagi orang tua George dan saudara perempuannya, kesedihan dengan cepat berubah menjadi pertarungan untuk mencari jawaban, keadilan, dan juga kebenaran. Di mana tuntutan pertama mereka adalah transparansi. Mereka mendesak pihak Royal Caribbean untuk bekerja sama sepenuhnya dengan para penyelidik dan berbagi bukti apapun yang mungkin menjelaskan nasibnya George. Mereka merasa frustasi oleh kurangnya kemajuan penyelidikan. Mereka lalu mengambil tindakan sendiri untuk menarik perhatian orang pada kasus ini dan mendorong para saksi untuk mau maju. Mereka menawarkan hadiah sebesar $100.000 Amerika untuk informasi apapun. Keluarga Smith juga menyerukan boikot pada Royal Caribbean, menuduh perusahaan pelayaran tersebut memprioritaskan reputasi dan keuntungan mereka daripada mengungkap kebenaran. Mereka juga meminta bantuan dari ahli forensik independen yang ketelitiannya telah menjadi kunci dalam kasus-kasus besar. Hasil analisisnya menimbulkan keraguan serius tentang teori bahwa kematian George karena jatuh secara tidak sengaja. Dia menunjukkan penempatan kursi yang mencurigakan di dekat balkon, bukti darah di kabin, dan ketidakmungkinan George jatuh dari pagar yang tinggi tanpa intervensi dari orang lain. Namun upaya keluarga Smith berulang kali terhenti karena akses ke bukti utama sangat terbatas dan Royal Caribbean menolak untuk mengizinkan tes forensik tertentu di atas kapal dengan alasan masalah logistik. Pemilik kapal tampaknya enggan untuk terlibat sepenuhnya dalam penyelidikan yang menyebabkan keluarga Smith percaya bahwa informasi penting sedang dirahasiakan. Sementara itu, FBI telah mengambil alih kasus ini. Agen federal melakukan tes poligraf dan interogasi dengan individu-individu kunci yang bersama dengan George di malam hari itu. Hasil interogasi ini hanya memperdalam kecurigaan. Sementara keempat pemuda mengklaim mereka tidak menyembunyikan apapun, perilaku mereka menceritakan kisah yang berbeda. George khususnya gagal dalam tes poligraf yang menimbulkan pertanyaan serius tentang kejujurannya. Sedangkan ketiga pemuda lainnya menggunakan hak amandemen kelima. Selama interogasi, mereka menolak memberikan jawaban langsung yang mungkin bisa memberatkan mereka. Mereka juga tidak konsisten dengan perbedaan dalam cerita mereka tentang apa yang terjadi setelah meninggalkan George di dalam kamarnya. Penyelidik mencatat bahwa kesaksian mereka seringkali saling bertentangan dan kurang kredibel. Hal ini membuat FBI curiga bahwa kelompok itu menyembunyikan informasi penting tentang peristiwa sebenarnya. Keluarga Smith menyewa seorang pengacara dan di tahun 2010 pengacara itu mendapatkan berkas dari catatan layanan kamar dari kapal. Dan catatan itu tidak menunjukkan adanya pesanan yang diantarkan pada keempat pemuda yang terakhir kali terlihat bersama dengan George. Pengacara yakin bahwa alibi mereka tidaklah benar. Namun pengacara George berpendapat bahwa mungkin ada kekeliruan dalam penulisan berkas. Terlepas dari penyelidikan tanpa henti dari FBI dan perjuangan tanpa henti dari pihak keluarga, hilangnya George tetap menjadi salah satu misteri laut terbuka yang paling mengerikan. Kasus ini tetap menjadi luka yang tidak pernah sepenuhnya sembuh. Pada tahun 2012, setelah hampir 8 tahun penyelidikan, FBI secara resmi menutup kasus George Smith. Mereka memutuskan hilangnya George terjadi karena kecelakaan dengan alasan bukti yang tidak cukup untuk mendukung tuduhan adanya permainan nakal. Bagi banyak orang, putusan ini sangatlah mengejutkan. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab ini bertahan seperti bayangan yang meragukan kesimpulan dan meninggalkan keluarga George dengan rasa ketidakadilan yang mendalam. Bagi mereka,
Bukti-bukti di atas kapal tidak menunjukkan adanya kecelakaan, namun menunjuk pada sesuatu yang mengerikan. Ahli forensik yang disewa oleh keluarga Smith meragukan narasi resmi dari FBI dan menambah patah hati keluarga adalah peran Jennifer, di mana awalnya Jennifer berdiri bersama keluarga Smith berbagi kesedihan mereka dalam mencari jawaban. Tetapi pada tahun 2006 dia mencapai penyelesaian dengan Royal Caribbean, menerima uang 1,1 juta dolar sebagai imbalan untuk membatalkan tindakan hukum lebih lanjut terhadap perusahaan. Jennifer bersikeras penyelesaian itu adalah langkah maju yang diperlukan yang memungkinkannya untuk bisa terus maju setelah bertahun-tahun pengawasan publik dan trauma emosional. Dia mengaku telah bertindak atas nasihat dari penasihat hukum dan juga penyelidik FBI. Tetapi bagi keluarga George, penyelesaian itu terasa seperti pengkhianatan. Bagi mereka, itu melambangkan penutupan dengan mengorbankan kebenaran. Mereka percaya penyelesaian itu tidak hanya merusak upaya mereka untuk meminta pertanggungjawaban dari Royal Caribbean, tetapi juga menjauhkan Jennifer dari tujuan bersama mereka untuk bisa menemukan keadilan. Setelah penyelesaian itu, Jennifer mulai membangun kembali hidupnya. Dia menikah lagi dan memulai sebuah keluarga. Dia juga mendedikasikan dirinya dalam kegiatan amal untuk mengenang George. Sebaliknya, perjuangan keluarga Smith masih terus berlanjut. Mereka tetap menawarkan hadiah, melakukan wawancara, dan bekerja tanpa lelah untuk bisa menjaga kasus George tetap diketahui oleh publik. Namun, meskipun upaya tanpa henti mereka, tidak ada bukti baru yang muncul dan tidak ada yang dimintai pertanggungjawaban atas kematian George. Kesimpulan FBI, kecelakaan tragis tetap menjadi putusan resmi. Pada akhirnya, keadilan untuk George masih belum didapatkan. Well, sampai di sini dulu kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Jika ada yang mau request kasus, juga bisa menuliskannya di bawah. Akhir kata terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!